Sejumlah nama mencuat mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Ridwan Kamil, Mahfud MD, Sandiaga Uno, bahkan nama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono muncul ke permukaan. Pertanyaannya, lalu siapakah yang akan dipilih? Berikut cuplikan dialog saya dan sejumlah narasumber di Liputan 6 Talks mengejar cawapres Ganjar. Soal mengejar cawapresnya Ganjar, kalau tadi Bang Eriko bilang bahwasannya ini tuh masih panjang, masih ada sekitar 1 bulan dan mau wait and see dulu nih, lihat pasangan-pasangan yang lain ini akan seperti apa kekuatannya dan kalau bisa sih belakangan aja. Kalau Mas Adi Praetno melihat apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan masih menunda, belum juga mendeklar siapa bacawa presnya Pak Ganjar, ini poin plus dan minusnya seperti apa Mas Adi? Mas Adi, audionya mungkin masih di-mute. Ya, saya kira memang teman-teman partai politik ini kan sudah terlatih, Mas, ya, dalam mengkalkulasi kepentingan politiknya menuju Pilpres di 2024. Dan kalau dilihat secara rata-rata umum, memang mazhab politik kita itu adalah mazhab politik yang bermain di tikungan akhir, tidak buru-buru. Toh, pendaftaran ke KPU sampai hari ini kan baru dibuka tanggal 19 Oktober sampai tanggal 25 November. Ada sekitar waktu sebulan setengah yang saya kira dalam politik itu masih banyak terjadi hal yang di luar prediksi-prediksi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, poros politik saat ini, persoalan cawapres ini kan cukup dinamis dan cukup cair ya. Nah, saya melihat PDIP ini kan sedang melakukan beauty contest, saya menyebutnya, untuk menyeleksi kira-kira siapa cawapres yang dinilai potensial untuk bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Gitu. Jadi ketika kita membedah dari seluruh ketiga calon wapresnya Ganjar, ternyata ketiganya adalah figur yang sangat dekat dengan milenial dan Gen Z. Itu adalah catatan pertama. Oke. Dan menariknya, ketiga nama tersebut memiliki pasar yang berbeda-beda. Oke, jadi saya mungkin buka ya satu-satu ya. Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh PDI Perjuangan dan koalisinya. Kalau dia mau milih cawapres, tapi milenial, siapa yang paling cocok untuk mereka? Gitu. Oke. Kita mulai dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu dia paling populer di IG. Ini dalam satu minggu terakhir ya. Kemudian tone-nya tuh hanya 5% negatifnya. Wow. Karena dan di sini ketika bicara soal datanya terkait sama Ridwan Kamil, dia tuh seperti dia dan anak-anak Gen Z dan milenial tuh seperti teman gitu loh. Jadi seperti itu. Terus emotionnya adalah trust enjoy dan kemudian 44% cewek dan sisanya adalah cowok. Nah itu Ridwan Kamil Gen Z. Jadi ini adalah pemilih pemula gitu ya. Kemudian untuk Mahfud MD. Ini menarik juga karena Mahfud MD itu dia diresponnya tuh di 3 platform terbesar. Yang pertama adalah Twitter, karena bicara soal politik paling banyak kan. Yeah. Kedua adalah IG, dan ketiga adalah Facebook. Nah, kenapa begitu? Secara sentimen itu tinggi sekali, 27% gitu. Terkadang di dalam katakanlah survei, di dalam yang beredar di masyarakat itu kan karena memang itu yang ada yang sudah terjadi ini kan begitu dari mulai pengkerucutan 10, 7, 5 dan bahkan 3. Tetapi terkadang yang dibutuhkan untuk ke depan itu bayangkan seseorang yang mendekati sempurna tetapi tidak boleh juga menjadi menjadi katakan melampaui daripada presiden. Kan di dalam aturan perundang-undangan kita bahwa wakil presiden itu bukan setara dengan presiden. Kalau P3 melihat ini kampanyenya kansnya masih 50-50 atau masih berapa lah ini? Masih belum yakin gitu 100% akan mendapatkan jatah bacawa pres gitu. Kira-kira akan kedepannya seperti apa? Misalnya kalau akhirnya dipilih bukan Mas Andi. Kalau misalnya yang dipilih Sandi gimana? Ya berarti kan jadi ya, makanya saya bicara kalau misalnya dipilih. Benar itu pertanyaan Mas Sawi itu loh. Makanya kalau kita berandai-andai ya Mas Sawi ya. Kalau sudah terpilih sama-sama 50%. Benar, kalau misalkan kalau dipilih kan berarti kita tidak perlu berandai-andai lagi, sudah pasti akan maju mendapat tanggal 10 Oktober. Supaya tidak terlalu dekat lah. Jadi begini, P3 mengusung Pak Ganjar itu bukan keputusan diambil di pinggir
pinggir jalan, tapi keputusan konstitusional partai, yakni dihasilkan oleh keputusan rapat pimpinan nasional. Nah, selama keputusan Rapimnas yang memutuskan berkoalisi ataupun bekerja sama politik dengan PDIP Perjuangan dengan mengusung Pak Ganjar belum dicabut, maka ya posisi P3 di situ, tidak kemana-mana. Varian-varian ini sudah dibicarakan orang, termasuk membuat varian Pak Prabowo dengan Gibran itu. Efeknya gede nggak sih? Ya faktanya Ganjar nggak terlalu, katakanlah ya, nggak terlalu membicarakan itu. Artinya menurut dugaan saya, efek Pak Prabowo dengan Gibran itu mungkin nggak sekencang yang kita bayangkan gitu. Nah oleh karena itu ya kalau kita kelihatan ya misalnya Ganjar, apalagi Anies ya, merasa nggak terlalu khawatir kalau kemudian Pak Prabowo dipasangkan dengan Gibran gitu. Karena mungkin efeknya, saya kira juga iya gitu loh. Karena boleh jadi sebetulnya kan sekalipun elektabilitas seseorang itu tinggi, tapi itu juga sangat tergantung dia berlabuhnya kemana gitu.